Rasanya tuh nggak bisa didefinisikan. Susah untuk dijelaskan ya. Yeps. Tapi sensasinya dapat kayak gitu ya. Itu tahun nggak bisa dihitung ya berapa kali ininya. Setiap ada kesempatan mungkin ya. Oh begitu. Assalamualaikum teman-teman. Iya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ada di kosannya Pratiwi. Iya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mantap, sehat ya? Sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman kembali lagi di segmen Asal Cerita. Jadi di video kali ini saya mau bercerita, ngobrol sama Kakak TV seputar ya perjalanan hidup, dunia percintaan dan banyak hal kayak itu. Oke? Anda siap? Saya korek. Siap. Siap ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ya mewakili orang-orang ya di luar sana juga. Ya anda juga yang mungkin nonton ini, saya wakili pertanyaan ini ya kan. Oke, jadi selama sekolah mungkin dari SD, SMP, SMA, pertama kali Kakak TV pacaran itu kapan? Kelas 3 SMP. Wadidaw. Wow. Iya. Kelas 3 SMP. Anda di kelas 3 SMP Anda sudah pacaran. Luar biasa sekali Anda ya. Udah biasa sih, waktu SMP tuh udah ketinggalan. Gitu ya. Nah, kenapa? Apa sebenarnya menginspirasi diri Anda? Ya, menginspirasi apa yang memotivasi dirimu? Kelas 3 kok sudah harus pacaran kayak gitu? Kan cerita sedikit nih ya. Jadi waktu SMP kan itu juga ada SMA-nya. Oh, satu atap gitu ya? Beda-beda atap sih, tapi baku. Ya maksudnya samping-samping lah. Terus. Jadi cuma buat booster ya kali. Artinya di lingkungan TV waktu sekolah SMP itu kalau nggak pacaran nggak gaul lah katanya kayak gitu. Apakah di masa SMP ya? SMP kamu kemarin tuh memang masa dimana sudah marak-maraknya dunia pacaran kayak gitu. Bahwa kalau pacaran nggak gaul, orangnya biasa-biasa aja kalau nggak punya pacar kayak gitu. Akhirnya ya mungkin pengaruh itu ya. Mungkin pengaruh itu. Dan besar kemungkinannya karena pengaruh itu. Berarti Anda ikut-ikutan ya. Luar biasa ya. Nah, terus yang namanya hubungan kita nggak usah naik lah ya. Apalagi sekarang maraknya itu orang jalani hubungan itu jatuhnya kalau hal yang nggak baik kayak gitu. Nah, pertama kali kau melakukan apa ya namanya ya? Anda kayaknya lebih paham ya daripada saya. Lebih berpengalaman sekali Anda ini. Ya kan? Kapan itu? Kelas 1 SMA kali ya. 1 SMA. Berarti ada setahun ya kau mengalami pacaran dan bulan sih kayaknya, karena waktu kelas 3 SMP tuh udah berapa bulan sekian udah mau naik SMA kelas 1 SMA. Oh, itu masih bulanan lah. Ya, transisi lah. Dari SMP ke SMA itu masa-masa cinta monyet lah ya. Jadi di kelas 1 SMA itu baru memang ini banget ya maksudnya. Iya. Sampai wah kayaknya saya harus rasa nih, saya harus coba nih, ya kan? Ya kan? Anda juga pasti yang nonton seperti itu, ya kan? Nggak usah naik jadi orang, ya kan? Gitu. Nah, pertama yang kau rasakan apa sebenarnya yang kau rasakan itu setelah kau coba? Kan penasaran nih. Akhirnya kau coba dan setelah kau coba apa yang kau rasakan? Biasanya kan ya, bau berkelainan-lainan kan? Apa coba? Ya kan mungkin apa yang saya rasakan dulu dengan yang kau rasakan beda kayak gitu kan. Sensasinya beda. Tempat-tempatnya juga beda, mungkin di semak-semak mungkin atau di bawah kardus mungkin apa. Nggak bisa didefinisikan itu kayaknya deh. Rasanya tuh nggak bisa didefinisikan. Susah untuk dijelaskan ya.
tapi sensasinya dapat kayak gitu ya. Itu satu hal yang memang buat kita seakan-akan melupakan dunia kayak gitu. Seolah-olah itu neraka itu nggak ada ya. Ya kan? Kan? Seolah-olah kalau ketika kita lakukan hal itu, seolah-olah itu memang dunia itu milik sendiri kayak gitu ya. Milik Berdua. berdua. Derajat kita di mata orang lain itu sangat terangkat ya gitu ya. Iya. Langsung sak. Pokoknya kita luar biasa lah. Iya. Kan? Berarti nah terus kau di kelas 2 SMA berapa orang sudah sebenarnya yang sudah pernah dekat sama Tini? Banyak sih, cuma mantannya Yang paling lama lah kau pacaran berapa tahun? pacaran 1 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Berarti 1 tahun nggak bisa dihitung ya berapa kali ininya. Ya, setiap ada kesempatan mungkin ya. Oh begitu. berarti 1 tahun kan hitungannya 365 hari, berarti 365 kali. Enggak begitu juga ya. Oh iya. Aduh. Kayaknya saya harus kembali ke masa-masa ini ya. Saya enggak apa ya. Senyaman itulah masa-masa saya kelam sekali. Belum terlalu mengenal. Iya, maksudnya apa ya? Sedih sekali lah kalau cerita-cerita percintaannya saya gitu. Nah terus kita lanjut nih. Dari pertama kali pacaran sampai yang mungkin sudah berganti-ganti lah ya. Iya. Saya juga dengar-dengar nih dari teman kalau kakak Tiwi ini pernah jatuh sejatuh-jatuhnya kayak itu dalam dunia percintaan. Iya. Itu kenapa bisa terjadi itu? Jadi agak sedih ya. Sedih. Agak sedih ya. Ini nanti. Oke, kenapa? Jadi waktu SMA kan teman-teman tuh udah biasa kalau apa ya? Kalau pergi yang jeep gitu kan. Udah biasa. Yang pajep. Jadi mau coba-coba nih, kan diajak nih sama pacar. Oke lah, ikut. Karena aku tuh anaknya ikut loh. Suka mencoba-coba, suka tantangan gitu ya. Rasa ingin tahunya tuh tinggi. Ya gimana sih ini coba kayak gitu. Yes. Gimana sih kayak cobaan? Atau mau coba sama Next. Nah, terus. Jadi ikut kan. Intinya gaul lah ya. Ya ikut ke tempat segitu udah jam berapa malam tuh, terus kayaknya udah ngerasa nggak nyambung kok, ada yang aneh gitu. Ada yang aneh kayak pengen tahu lah. Artinya nggak sesuai dengan harapanmu mungkin ya, bahwa harapanku kan cuma senang-senang kan, maksudnya biasa-biasa nggak aja sampai kayak gitu. ke hal yang segini banget, enggak kan, apalagi masih SMA kan. Jadi mulai aneh-aneh, terus dalam mobil tuh gue mikir ya ini orang mau ngapain kok, udah aneh apa. Tapi kenapa kok nggak mencoba keluar dari lingkungan itu kayak gitu? Kalau menurutmu, wah ini sesuatu yang tidak baik ya? Kayak gitu ya. Itu tuh gue keluar dari mobil, terus telepon teman, gue jalan terus sampai masih buka Indomaret kan, boleh sebut? Ya apa sebutnya? Gue di situ depannya, terus telepon teman suruh jemput, karena gue keluar takut. Takut, pokoknya udah aneh banget sumpah, hampir deh kayaknya, hampir. Tapi di situ kamu bareng pacar kamu atau? Bareng pacar. Cuma kan maksudnya mau ke situ cuma mau senang-senang, rasain gimana tuh rasanya. Gimana rasanya? Dugem-dugem gitulah. Anda juga harus kayak gitu, jujur aja. Jujur, nggak usah munak lah. Oke. Jadi untung ya nggak sampai segitu. Enggak, jadi esoknya ini aku udah putus ya, udah nggak mau sama dia. Udah sempat ngerasain tuh nggak mau pacaran. Ya sampai segitunya. Artinya di luar yang dipikirkan ya, bahwa kalau pacaran tuh ya mungkin ya ketika misalnya kamunya lagi susah dia ada kayak gitu, kamu lagi butuh apa dia
bisa bantu kayak teman gitu. sharing lah. Tapi toh jatuhnya ke hal-hal yang yang nggak beda. sehat gitu. Nah, akhirnya di situ kamu putus. Tapi pikirannya tuh udah nggak mau pacaran kayak gimana, tapi ujung-ujungnya Iya. pacaran lagi. Nah, kenapa bisa mau ini? Mungkin Padahal kan kamu sudah tahu nih kayaknya kalau dilanjutkan terus pasti jatuhnya ke hal-hal yang nggak baik. mungkin udah pendewasaan diri kan ya. Artinya sudah bisa mempagari diri lah. Yaps. Ini yang perlu Ini batasan-batasannya kan. Iya. Terus mulai dari situ kan gue orangnya terbuka sekarang. Terbuka. Yang gue nggak suka tuh dikasih tahu sama pasangan. Jadi berarti sudah banyak inilah ya, maksudnya saya bisa katakan bahwa memang masa-masa pacaran itu dramatis sekali kayak gitu. Akhirnya, tapi itu yang bagusnya sih karena kau anggap itu sebagai pembelajaran juga kayak gitu. Hal-hal yang ini, ya kan? Terbiasa ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang ini kan saya dengar-dengar juga nih, kamu sudah punya pacar dan kau sudah jalani sekian lama kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya tuh sampai bisa setahan itu? Karena menurut saya tuh pacaran yang lama itu apa ya? Maksudnya maut ujung-ujungnya kayak gitu ya kan? Karena sekarang nih Pak, waduh, ganteng mah nggak cukup, ganteng juga nggak cukup. Kasih tips ya buat teman-teman sekalian. Kalau dapat tipe laki-laki yang bilangin mat kayak ya, lo sadar diri sebagai cowok lah ya. Kalau lo bisa lihat ganteng orang, Anda ganteng nggak cukup, brother. Kalau lo bisa lihat orang dari body, jadi sekarang memang harus banyakin uang aja kayaknya. Yes, jadi perempuan juga bisa lihat cowok dari segi. Artinya ganteng nggak cukup. Nggak cukup lah, mau bisa berpakat. Nah, selain hal-hal itu ada nggak hal yang parah lagi yang pernah kau rasakan selama kau jalani hubungan dengan seseorang? Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Udah. Sudah pernah hampir dibungkus sama apa? Hampir lah. Hampir dan sering ya. Tapi karena mungkin sudah punya pengalaman bahwa wah ini cowok ini kayaknya sudah ada tanda-tanda lain-lain nih. Ya. Nah, bagaimana sih caramu untuk bisa, ini kita berbagi tips lah untuk teman-teman juga. Bagaimana analisa awalnya kayak gitu? Oh ini kayaknya cowok ini nggak beres nih kayak gitu. Jadi ya karena saya nggak bisa naik cowok tuh. Jadi sekarang tuh cowok susah kalau mau dibilang baik ya. Bullshit, susah ya? Bullshit. Kalau dibilang buruk ya nggak bisa juga ngejudge kan ya, langsung. Jadi mending kalau yang ada yang deketin usahakan jadi teman dulu. Jadi teman dulu supaya bisa tahu karakter masing-masing. Ada yang baru kenal ya kan, langsung pacaran, kenal di klub malam, kenal di mana, teman tongkrongan, ujung-ujung pulang saya sayang, saya cinta. Aduh. Anda dari mana langsung tiba-tiba menyatakan perasaan itu, ya kan? Aduh, memang kacau lah sekarang gitu. Kacau. Apalagi anak-anak yang sekarang ya. Nah, tapi menurutmu nih di zaman sekarang ya, 2020, kita bicara 2020. Orang masih pacaran tuh sehat apa tidak sih? Menurutmu? Sehat. Kenapa bisa? Jadi ada yang bilang tuh yang agak-agak bullshit ya menurut gue, cewek yang bilang ta'arufan lah dulu, dia lebih baik ta'arufan. Betul. Ta'arufan tuh menurut lo apa gitu? Iya, padahal sama itu pacaran kan sama ta'aruf itu beda-beda tipis lah. Iya, tapi kan jatuh-jatuhnya, iya mungkin mereka beranggapan seperti itu karena melihat realita ya. Yang terjadi sekarang pacaran tuh jatuhnya ke hal yang itu dari yang tidak pribadi baik. Sendiri lah. Pribadi sendiri. Mungkin. Tapi kita nggak bisa salahkan juga. Nggak bisa. Ya kan mereka yang beranggapan bahwa pacaran tuh memang nggak sehat. Karena memang yang terjadi yang seperti itu, ada yang dibunuh sama pacarnya, ada yang diambil sama pacarnya, ada yang diselingkuhi akhirnya bunuh diri, kan yang itu akhirnya terjadilah kesimpulan di situ bahwa memang
pacaran tuh karena ini kan kita bicara sebab akibat. Sebab Kenapa bisa akibatnya seperti itu? Karena sebabnya ya awalnya pacaran kayak gitu. pacaran. Yang dia merasa bahwa wah pacaran nih kayaknya bisa membangun hubungan inilah kan. Tapi toh jalani hubungannya terjadi perbedaan ini apa segala macam, akhirnya terjadi yang Kayaknya saya kita bilang di awal agak tadi. konflik deh di sini. Oh gitu. Ya. Jadi menurut aku tuh kalau pacaran Hmm. bukan statusnya yang disalahkan, bukan statusnya yang disalahkan. Jadi apanya? Karena lo terlalu cinta jadi lo bodoh. Oh gitu ya. Yes. Jadi jangan sampai lah, simpan lah rasanya sedikit. Kayak jadi gitu ya guys. Gitu ya. Nah tapi menurutku kalau saya anggapanku ya kenapa sekarang saya sama setia sama satu perempuan asik sekali. Ya karena menurutku ini pengalamanku juga ya, pacari orang saya nggak tahu juga sebenarnya saya mau ngapain kayak gitu. Saya jujur nih, saya pacarannya sama orang saya nggak tahu mau ngapain ya kan. Dia susah saya ada kayak gitu, dia pengen dibantuin saya ada kayak gitu ya kan. Saya sebenarnya belum menemukan sih substansi dari orang berpacaran itu seperti apa kayak gitu. Makanya saya terkadang sepakat juga nggak usah pacaran, langsung nikah aja kayak gitu. Kalau kau tanggapi mewakili perempuan, mewakili teman-teman perempuan yang nonton ini, itu gimana sih sebenarnya? Apakah sepakat dengan pemikiran saya atau tidak kayak gitu? Kalau saya sih nggak sepakat ya kalau dibilang harus taat. Berarti harus pacaran. Mungkin kalau jalannya nggak mau pacaran tapi jadi teman lah, teman Ya, bicara, jadi teman sharing, Nah tapi biasa klubnya di situ, kalau sudah nyaman akhirnya biasa minta bangun langsung, hubungan ke lebih serius. minta langsung nikahin, gitu aja. Gitu Kan ya. udah kenal kan,